Halo dokter. Halo Papa Irwan. Gimana dok kabarnya? Baik Papa Irwan, Papa sendiri gimana kabarnya? Baik dok. Wah syukur deh Pak. Bagaimana Pak? Apa yang bisa dibantu? Mau nanya aja sih dok. Anak saya ini kan usianya sudah 36 bulan. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok cara untuk mengetes penglihatan anak pada usia itu? Ya kan karena saya ini kan pakai kacamata. Jadi adalah kekhawatiran itu akan mempengaruhi penglihatan anak saya juga dok. Wah hebat nih. Bapak sudah peduli akan kemampuan melihat anak sejak dini. Nah kebetulan banget di usia ini ada kok tes untuk menguji penglihatan anak. Namanya tes daya lihat. Tes daya lihat ini dilakukannya secara berkala setiap 6 bulan sekali. Dimulai ketika anak berusia 36 sampai 72 bulan. Tujuan dari tes daya lihat adalah untuk mendeteksi sedini mungkin gangguan atau kelainan daya lihat yang mungkin saja bisa dialami oleh buah hati. Dengan mengetahui lebih dini, maka kita juga bisa segera mencari solusinya lebih cepat supaya tidak mengganggu perkembangan anak berikutnya. Oh, gitu ya dok ya? Ah, lalu dok, apakah tesnya itu harus dilakukan di rumah sakit? Atau bisa dilakukan di rumah saja dok? Begini Pak, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun jika ada satu dan lain hal yang membuat orang tua tidak bisa pergi ke pusat kesehatan terdekat, maka bisa coba dilakukan sendiri di rumah, supaya perkembangan anak tetap terpantau. Tidak apa-apa ya dok ya, tes di rumah? Jika kondisinya mengharuskan seperti itu, tidak masalah. Namun, hasilnya tetap harus dikonsultasikan lagi dengan dokter atau tenaga medis yang lain. Oke dok. Lalu dok, apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan tes daya lihat ini? Sekarang saya mulai dengan menjelaskan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan tes daya lihat ini. Bapak bisa siapkan satu poster huruf E untuk digantung, dan juga kartu E untuk dipegang oleh anak nanti. Poster E dan kartu E ini memiliki ukuran khusus. Bapak bisa coba buat di rumah sendiri mengikuti panduan yang saya jelaskan. Ukuran poster E sesuai lebarnya 28 cm dan panjangnya 43 cm. Kalau poster dan kartu E sudah ada, siapkan 2 kursi. Satu untuk tempat duduk anak, satu lagi untuk pemeriksa. Kemudian, siapkan alat petunjuk. Bisa berupa tongkat, pensil, atau yang lain. Dan juga kertas atau buku untuk menutupi salah satu mata anak. Ketika melakukan tes, usahakan untuk melakukannya di ruangan yang bersih, tenang, dengan penyinaran yang baik. Gantungkan poster E yang sudah ada setinggi mata anak ketika posisinya sedang duduk. Letakkan kursi untuk anak duduk sejauh 3 meter menghadap ke poster huruf E. Letakkan kursi satu lagi untuk pemeriksa, walaupun ini bersifat pilihan. Pemeriksa boleh juga sambil berdiri, bila dirasa lebih nyaman untuk berdiri. Pemeriksa kemudian memberikan kartu huruf E pada anak. Ajari anak cara mengarahkan kartu E menghadap ke atas, bawah, kiri, dan kanan, sesuai yang ditunjuk pada poster huruf E oleh pemeriksa. Beri pujian setiap kali anak mau melakukannya. Tujuannya adalah agar anak mengerti cara menjawab saat menggunakan poster huruf E. Lakukan hal ini sampai anak dapat mengarahkan kartu E dengan benar. Selanjutnya, anak diminta menutup sebelah matanya dengan buku atau kertas. Dengan alat petunjuk, tunjuk huruf E pada poster satu persatu, mulai dari baris pertama sampai baris keempat atau baris E terkecil yang masih dapat dilihat. Puji anak setiap kali dapat mencocokkan posisi kartu E yang dipegangnya dengan huruf E pada poster. Ulangi pemeriksaan tersebut pada mata sebelahnya dengan cara yang sama. Nah, kira-kira itulah instruksi yang nanti dilakukan oleh pemeriksa. Lalu bagaimana dok kalau ternyata tidak mengikuti dengan benar sampai baris ketiga? Apabila ketika dites nanti ternyata anak mengalami kesulitan atau anak tidak bisa mencocokkan kartu E sampai pada baris ketiga pada salah satu maupun kedua matanya, memang dikhawatirkan ada indikasi anak mengalami gangguan daya lihat. Namun, apapun hasilnya, bisa maupun tidak, tetap dikonsultasikan dengan dokter atau ahli medis terkait ya Pak, supaya bisa mendapatkan penjelasan dan penanganan yang memang diperlukan. Jadi apapun hasilnya, sebenarnya tetap harus dikonsultasikan lagi ya dok ya? Benar Bapak. Oke deh kalau begitu dok. Apakah ada lagi yang ingin Bapak tanyakan? Itu saja sih dok yang mau saya tanyakan. Saya akan tetap berusaha melakukan ini dengan tenaga kesehatan terdekat. Ya kalau misalnya memang tidak bisa, barulah saya akan lakukan ini secara mandiri di rumah. Nanti hasilnya bagaimana, saya kabari dokter lagi. Siap Pak. Oh iya. Jangan lupa tes daya lihat anak setiap 6 bulan sekali sampai usianya 72 bulan ya Pak. Iya dokter. Oke deh kalau begitu. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat ya Pak. Iya dok, pasti. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya sudahi konsultasinya sampai di sini ya Pak. Baik dok. Terima kasih banyak ya dok ya atas informasinya. Sama-sama Bapak, saya tutup ya.